aktif, jangan wa'atil mulu. Bilangin ulangi. Wa'atil, wa'atil. Nyanyi geng. Fir lana Muhammadun. Kenceng. Wa mutakassaron fa huwa mutakassirun wa dzaka mutakassarun takassar yatakarraru takarruran wa mutakarraran fa huwa mutakarrirun wa dzaka mutakarrarun takarrar la tatakarrar mutakarrarun mutakarrarun tawa'ala yatawa'alu tawa'udan wa mutawa'adan fa huwa mutawa'idun wa dzaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun ayassar yatayassar tayassuran wa mutayassaran fa huwa mutayassirun wa dzaka mutayassarun tayassar la tatayassar mutayassarun mutayassarun tanawwara yatanawwaru tanawwuran wa mutanawwaran fa huwa mutanawwirun wa dzaka mutanawwarun tanawwar la tatanawwar mutanawwarun mutanawwarun tabayyana yatabayyanu tabayyunan wa mutabayyanan fa huwa mutabayyinun wa dzaka mutabayyanun tabayyan la tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun ta'adda yata'adda ta'addiyan wa muta'addan fa huwa muta'addin wa dzaka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan talaqqa yatalaqqa talaqqiyan wa mutalaqqan fa huwa mutalaqqin wa dzaka mutalaqqan talaqqa la tatalaqqa mutalaqqan mutalaqqan tawalla yatawalla tawalliyan wa mutawallan fa huwa mutawallin wa dzaka mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan tarawwa yatarawwa tarawwiyan wa mutarawwan fa huwa mutarawwin wa dzaka mutarawwan tarawwa la tatarawwa mutarawwan mutarawwan ta'addaba yata'addabu ta'adduban wa muta'addaban fa huwa muta'addibun wa dzaka muta'addabun ta'addab la tata'addab muta'addabun muta'addabun tara'ada yatara
tasadduan wa mutasaddaan fahuwa mutasaddiun wa dzaka mutasaddaun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala fa in ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini Aska kalau ngantuk wudu lagi. Ngaji jadi tadi ngantuk mulu ah. Sekarang ayat yang kelima berapa tadi? 58 ya. Wa minhum itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idza hum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alim. Ya kalau mustaqim ya jangan mustaqim gitulah. Ihdinas shiratal mustaqim kan qaf. Lah qaf sama kaf kan beda. Tapi sama-sama kim Pak lah, beda konteksnya kan kol-kolah. Kalau nggak begitu kan ketahuan. Wa minhum, dan itu diantara orang-orang munafik. Man bermula orang, yalmizuka maknanya, nah di situ sinonim. Maknanya yalmizu ya'ibu, mencela, mencacat. Siapa manka pada kamu. Nah di sini yalmizu itu termasuk babnya doroba yadribu. Berarti lamiza yalmizu. Oh, gitu loh. Sama dengan aba yaibu. Mencela kepada kamu fi qismis. Nah, itu ta'alluqnya. Fi qismis shadaqati, di dalam pembagian sodakoh. Maksudnya sodakoh. Nanti ada keterangan di bawahnya, ada yang mengatakan di sini maksudnya adalah zakat. Di antara orang-orang munafik itu selalu ada orang yang mencelamu dalam pembagian sedekah. Nah, bisa juga diartikan sedekah di sini ghanimah, harta rampasan perang. Nah terus bagaimana wujud pencelaannya? Fa in u'tu minha radu. Fa in u'tu. Nah, maka jika diberikan siapa mereka. Nah, di situ ada keren domirnya. Mana spidol tadi kong Aska. Lalu ini contoh yang kemarin, sebenarnya kemarin udah saya jelaskan. Ya, nih wa minhum. Ini habis nih spidolnya nih. Diperhatikan nih sekaligus praktek nahu. Wa minhum mayyal mizuka fis shadaqat. Ini maksudnya saya tulis ini biar kalian belajar teliti. Fa in u'tu. Oh.
Perhatikan. Wa minhum mayyal mizuka. Ya. Di sini ada man. Perhatikan nih. Yalmizu ini kan setelah zai lamiza yal mizu. Ini kan berarti mufrad. Kalau jamak kan yal mizuna. Kan gitu. Karena fi'il mudhari. Ya kan? Nah, di sini fa'ilnya siapa man? Fa'il bawah itu jamak, itu berarti biri ayatil makna isinya man itu banyak. Bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu jelas maksudnya nih. Nah, ini loh di antara cara mencikapi kaitannya menerapkan nahwu dalam Al-Qur'an. Walau annahum ay lau sabat fa in u'tu kelewat ya. Maka jika diberikan siapa man minha dari sodakot, jawabnya in rodu, asalnya rodoyu kan gitu. Ini praktekin nahunya. Ada ya jatuh di akhir kalimat bertemu dengan wawu, maka ya-nya dibuang. Jadi rodu asalnya adalah rodoyu gitu kan. Rodu maka ridho siapa man, wa illam yu'tau. Nah itu yu'tau asalnya yu'toyuna. Nah itu kan harus canggih dalam permainan kalimat asal. Wa illam yu'tau dan jika tidak diberikan siapa man, jawabnya in idahum. Ketika itu, nah itu idza disebut fujaiyah itu. Hum bermula mereka semua. Jadi idahum yaskhatun. Posisinya idza fujaiyah menempati posisinya jawab gitu loh. Idahum maka atau idza ketika itu hum bermula man yaskhatuna itu marah murka siapa mereka man itu. Nah bentuk mencela atau menyacatnya orang-orang munafik kaitannya pembagian sodakoh mencela kepada Nabi, mereka apabila dikasih jatah, kan dalam bahasa preman jalanan kok seperti itu. Ya kan, ya mohon maaf nih kadang-kadang ada sebagian orang-orang yang di pinggir jalan parkirin mobil itu, maksudnya di perempatan ya kan, kalau dikasih duit, wah ayo kalau nggak dikasih dibaretin. Ya kan sama aja seperti itu. Nah cuman di sini konteksnya adalah sodako. Ya sama preman ya seperti itulah. Kalau dikasih ya mereka ridho, wah ayo terus. Tapi kalau tidak dikasih, idahum yaskhatun, mereka marah-marah. Mereka lah di sini letak iman yang benar adalah iman yang tidak terprovokasi dengan bentuk apapun pemberian. Harus suruh cuci muka dulu, cuci muka lagi wudu, terus muter dulu di situ ya kak, 3 kali biar melek. Ngantuk baik dari subuh dibangunin dia sama lah sama Edgar. Lu tadi nggak jamaah, ya kan? Ketinggalan lah. Orang dibangunin daplek, besok tidurnya di bawah. Ngerti di Aldi, Yasin, lu pada main HP semalam? Nah? Apaan? Di mana? Lah iya, mulai ntar malam salah lacak lu bertiga lu. Udah serius. Udah nggak bisa main-main sekarang mah. Walau annahum ay lau sabata. Dan jikalau tetap apa sesungguhnya mereka man, yaitu orang-orang munafik, rodu itu ridho, itu sama rodoyu tadi. Asalnya rodu itu ridho siapa man, ma pada pemberian, ata yang memberi hum pada man siapa Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah, minal ghanaimi nyatanya dari
muternya 3 kali. Sini aja, sini biar kelihatan, sini. Muter, lo biar kalau muter matanya melek. Ya iya, center mat. Oh iya, ya muter. Yang lebar lah muternya. Oh, biar melek. Ya, ngantuk mulu ajinya ya. Iyalah. Lo kan kalau muter gitu kan tawaf ya. Seger gitu loh. Tapi udah suruh ngaji ngantuk melulu ya gak? Giliran disuruh tidur malam susah. Kan berkali-kali saya ngetin, woi tidur. Ngobrol mulu ya gak? Ini termasuk Aldo sama aja. Nah, itu matanya udah mulai ya. Nah, begitulah biar melek, ngasih ya melek lah gitu loh. Minal ghanaimi, nah itu minnya bayan. Nyatanya dari ghanimah, rampasan-rampasan perang, wanahwiha dan sejenis ghanaim. Waqalu dan berkata siapa mereka, man al-munafikun tadi, berkatanya begini, hasbunallah, hasbuna, mencukupi na pada kami, maknanya hasbuna, kafina, itu kisah mencukupi siapa Allah, na pada kami, itu filenya udah ada, siapa Allah. Sayuti akan memberikan, kalau mereka berkata hasbunallah, udahlah Allah udah mencukupi kepada kita. Sayuti nallahu, akan memberikan nah kepada kita siapa Allah memberikan min fadlihi, dari anugerahnya Allah. Wa rasuluhu, nah itu ataf kepada Allahu, sayutina akan memberikan kepada kita siapa Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Min ghanimatin, nyatanya dari ghanimah, ukhra yang lain, memberikan ma yakfina, ma pada ghanimah, yakfi yang mencukupi, apa mana pada kami. Inna sesungguhnya kami, asalnya raghibuna, itu orang-orang yang senang, ilallahi kepada Allah, ayyughniyana, pada bahwasanya mencukupi siapa Allah nah kepada kami. Nah tadi ada dalam awal ayat walau annahum, wa iwan lau jawab, lau syartiyah, bukan lau jawab. Wa jawabu lau, dan bermula jawabnya lau annahum, itu ayat lafat yang dibuang. Lakana khairal lahum, lakana maka sungguh ada apa keridhaan mereka, ridhohum kan, walau annahum radu ma'atahum, lah itu ya, itu fa'ilnya kana diambil dari pemahaman ayat sebelumnya, isimnya kana, ada itu khairan lebih baik lahum bagi mereka. Nah berarti kan ini buat pelajaran buat kita, ini belajar ikhlas, belajar menerima pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Ini kan kita belajar dari perilaku orang-orang Yahudi pada zaman Nabi, orang-orang munafik pada zaman Nabi. Mereka kan mencela, mencacat, menyalahkan Nabi dalam kontribusi itu loh. Kadang-kadang patokan yang memberi itu kan ada, patokan pemberian. Ya, model kayak Aska, Aldo, ya, Rizky dikasih aja, ya, nggak ada rem. Jangankan 10.000, 1 juta sekalipun udah habis buat beli teh sisir, ya, taruh di bak buat mandi bareng-bareng. Ayo kita mandi teh sisir, ya, begitu kelakuan lu pada mah. Nah, ya kan, nah Nabi itu memberi itu juga ada undang-undangnya, ada patokannya, ada ketentuannya. Jadi mereka marah seperti itu, akhirnya dikritisi oleh Allah, walau annahum radau ma atahumullahu wa rasuluh, andaikan orang-orang munafik itu ridho terhadap ghanimah, pemberian harta rampasan perang, ridho diberi oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan cukuplah Allah
yang memberi kecukupan kami, maka Allah dan Rasulnya akan memberikan anugerah-anugerahnya yang lain, yaitu dari harta-harta rampasan yang lain. Nah, kalau dia ngomong seperti itu, bahkan ditambahkan inna ilallahi raghibun, kami ini cinta terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kami, lakana khairal lahum, niscaya ucapan mereka itu lebih baik bagi mereka. No aska loh, udah disuruh wudu ya masih baik ngantuk. Nah itu innamas shadaqatu, bahwasannya bermula sedekah-sedekah, maksudnya as-shadaqah di sini az-zakawatu, zakat-zakat. Masrufatun itu diserahkan, itu didistribusikan kalau bahasa sekarang. Nah itu lafaz as-shadaqah jatuh setelah innama, itulah sasarannya daripada zakat. Masrufatun itu diserahkan lil fuqara'i. Nah ini terdapat perbedaan. Ini urusan, ini ayat kalau bisa kalian hafalin. Karena itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah itu kan berarti ayat keberapa? 60 ya? 60 ya? Benar. Nah, asnaf atau kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat itu adalah dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah itu innamas shadaqatu lil fuqara. Lil fuqara itu bagi orang-orang fakir. Alladzina yaitu mereka la yajiduna yang tidak mendapatkan siapa alladzina ma pada rezeki yaqau yang terjadi apa ma maukian pada sasaran, gampangannya mauki ini tempat jatuh dalam arti sasaran min kifayatihim dari kecukupannya alladzina atau fuqara. Jadi sedekah yang pertama adalah untuk orang-orang fakir. Ya. Jadi nanti dalam pemahaman fikih ini khilaf. Apa itu fakir, apa itu miskin. Gitu loh. Kalau dalam pemahaman fikih ini umpamanya begini. Diingat-ingat. Fakir di sinilah. Fakir umpamanya dia kebutuhan dia sehari itu umpamanya 100.000, umpamanya 100.000, tapi dia kerja penghasilannya cuma dapat kurang dari 50.000, kan separuhnya lebih kekurangannya, paling banyak 50.000, pokoknya kurang aja dari 50.000, itu namanya fakir. Nah, yang berikutnya wal masakini, miskin. Nah, ini fakir kebalik nih. Fakir, ini miskin. Nah, kebutuhannya miskin ini sehari umpamanya 100.000. Tapi dia kerja minimalnya 50.000 dapat. 50.000 plus lebih. Tapi kurang dari 100.000, itu namanya miskin. Enakan mana? Fakir sama miskin. Enakan mana? Enakan miskin. Ya udah lu miskin aja. Ya nggak ada yang enak lah dari pilihan ini. Ya, kalau emang lu milih miskin ya udah miskin aja. Ya, lah iya. Weh Aska, bangun. Masih ngantuk baik. Nah, di sini terdapat khilaf dalam memaknai antara fuqara dan masih. Intinya dua-duanya ini adalah orang yang kurang dari kebutuhan utamanya. Itu maksudnya. Itu kalau penafsirannya di situ alladzina la yajiduna ma yakfihim. Alladzina yaitu mereka la yajiduna yang tidak menjumpai siapa alladzina ma pada hasil yakfi yang mencukupi apa mahim pada alladzina. Nah, itu terdapat khilaf di dalam ilmu fikih ya antara mazhab Syafi'i, antara 4 mazhab itulah, itu terdapat apa namanya
perbedaan-perbedaan penafsiran. Maka kalau kalian punya duit, boleh juga sebagai pembanding, di samping kalian punya takrib, Fathul Qorib atau apa namanya Fathul Mu'in ya. Nah itu ditambahin terjemahan, maksudnya terjemahan, bukan terjemahan sih, Fikih Islam Sulaiman Rasyid itu kiai dari Lampung, kiai sepuh, udah meninggal beliau juga sekarang. Nah, itu termasuk buku panduan keren untuk perbandingan loh, gitu loh. Jadi penting juga untuk referensi-referensi kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat nanti. Maka dari sini kan kita dituntut untuk tidak boleh malas-malasan. Ilmu tauhid walaupun sedikit ya kalian kudu paham. Ilmu fikih walaupun sedikit ya kita kudu paham. Termasuk ilmu tafsir ya minim-minimnya Jalalain lah. Ya kudu ngaji sampai khatam. Itu catat itu. Ngaji sampai khatam. Kalian udah selesai dari sini. Mau udah keluar kok ngaji ini. Kan ini kitabnya tebal. Kalau nggak dibaca maksimal kan nggak khatam-khatam. Kalian harus sempurnakan ngaji tafsir ini. Nanti kalian tinggal di mana harus nyari guru yang ngajar belajar seperti ini. Jadi semangat ngaji ya memang harus betul-betul maksimal sama yang ada sama kita. Loh gitu loh. Jangan orang belajar itu merasa cukup. Wah saya mau udah cukup, nggak ada. Orang belajar tidak ada cukupnya. Dimanapun tempat kita semua ini berada, di situ harus kita wajibkan untuk diri kita untuk selalu dan selalu belajar kepada siapapun gurunya, siapapun kiainya. Kalian tinggal maunya di mana? Di situ ada pengajian, gabung. Nggak usah malah, wah saya nggak suka sama ini, nggak, ilmu nggak membeda-bedakan seperti itu. Tuh. Itu menandakan kita cinta sama ilmu. Islam itu ya cinta pada ilmu, kan gitu kan? Nongkrong dikendalikan, ngantuk sebel banget gua. Ada kongkong. Wal amilina itu yang kedua, yang ketiga sekarang wal amilina dan para amil. Itu kalau bahasa kita kan amil, orang-orang yang melakukan, orang-orang yang berbuat alaiha atas zakat. Maknanya alaiha ay as-shadaqati pada sedekah-sedekah min jabin, nyatanya dari orang-orang yang mengumpulkan zakat. Tasdid baknya min jabin wa qasimin, dan orang yang apa namanya membagi, mendistribusikan, wakatibin, dan orang yang menulis zakat ini dari si A si B, ada penulisnya katib, wakhasirin ya sama itu pengumpul. Nah, itu penjelasan daripada amil. Amil itu orang yang kalau sekarang itu kan badan amil zakat itu kan adalah orang-orang yang ibaratnya siapa aja di masyarakat ini yang mengumpulkan kan gitu. Nah di sini setelah kumpul nanti didistribusikan kan gitu. Nah amil ini termasuk orang yang kebagian jatah zakat, begitu loh. Wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allafah itu mu'allaf itu. Wal mu'allafati kan ta'allafa ya ta'allafu ta'allufan wa muta'allafatan kan. Oh, allafa yu'allifu ta'lifan ta'lifatan ti'lafan mu'allafan. Nah itu karena fa'ilnya qulub, orang-orang yang lembut apa qulubuhum, hati-hatinya al mu'allafah. Maksud orang yang dilembutkan ini asalnya ya, liyaslamu supaya memeluk Islam siapa mu'allafati qulubuhum au yathbuta, atau itu atof kepada liyaslamu. Awas buta nih. Kalau ngantuk ya buta lah. Au yathbuta atau tetap. Maksudnya tetap mantep, madep, netep sampai majleb. Apa islamuhum, Islamnya mu'allafah tadi. Au yuslima, atofnya tetap kepada li yuslimu. Au yuslima, atau supaya bahwa memeluk Islam
Siapa nudharauhum, teman-temannya mu'allafah, au yadhubbu, atau melindungi, menjaga. Maksudnya melindungi, menjaga, tidak menganiaya siapa mereka. Anil muslimina, membela orang-orang Islam, dari orang Islam. Aksamun, itu gitu ya. Itu ada beberapa bagian. Aksamun itu ada beberapa bagian. Aihum aksamun, maksudnya orang mu'allafati qulubuhum itu ada beberapa bagian. Kan pertama tadi diperhatikan, mu'allaf itu macam-macam. Ya, yang pertama orang yang udah remeng-remeng, maksudnya remeng-remeng dia di luar Islam, tapi andai kan dia diberi zakat, itu ada kecenderungan dia malah masuk agama Islam. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, dia udah masuk Islam, tapi dia masih lemah imannya. Kalau dia disupport, dibantu secara finansial, ekonomi, maka iman Islamnya akan tetap. Kan gitu. Yang ketiga, dia diberi jatah zakat supaya teman-temannya bisa masuk agama Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena ada empat bagian. Mereka diberi jatah supaya mereka bisa membantu kaum muslimin untuk menjaga serangan orang-orang kafir apabila nyerang kepada kaum muslimin. Nah, ini ada 4 jenis mu'allaf. Nah, wal awwalu wal akhiru, dan bermula yang awal dan yang akhir, yaitu supaya mereka masuk Islam, atau yang terakhir itu berarti memberi perlindungan kepada kaum muslimin. La yu'toyani, itu tidak diberikan keduanya, diberikan zakat. Al yauma, dalam hari ini, inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Alasannya li'aizil islami, karena sudah mulianya atau menangnya agama Islam. Wah, agama Islam udah menang kok. Waktu zaman awal-awal mah iya. Oh, gitu maksudnya. Itu pendapatnya Imam Syafi'i ya. Cuma kan ada imam yang lain. Jelas maksudnya. Bi khilafil akhirah, ini berbeda dengan 2 yang akhir, yaitu yang tengah tadi. Yang yasbuta islamuhum au yuslima nadhairuhum, itu maksudnya yang tengah berarti. Fayu'toyani, toyani, maka tetap diberikan siapa akhirah ini alal asohi, atas pendapat yang paling soheh. Itu pembandingnya adalah alal asoh. Kalau menurut soheh ya diberi semuanya. Jadi mu'alaf ya. Jadi kalau ada yang baru mu'alaf, ya malah diberikan harta, maksud diberikan, bahkan hartanya tadi diambil dari kas zakat, dibenarkan. Ayatnya jelas. Kan begitu. Ini kadang-kadang ada oknum masuk Islam malah diduitin. Wah, yang masuk orang Cina, yang masuk orang kaya, masuk Islam dimintain bayar ini. Nggak ada yang seperti itu. Justru malah mereka itu wajib diberi, bahkan dari harta zakat sekalipun itu dibenarkan. Loh, bisa dipahami nih. Ini benar-benar kejadian. Kan kemarin ada yang lapor juga ke saya. Bahkan minta sertifikat masuk Islam itu loh. Itu dimintain duit. Sampai udah masuk duit banyak lah. Berapa juta gitu katanya. Nah, orang itu ya santri sini. Baru ngomong. Loh, kenapa kamu baru ngomong? Kenapa dari awal gak ngomong ngelapor nama saya? Oh, saya nggak tahu Pak. Akhirnya saya kasih, udah tulis sendiri sertifikatnya. Orang mereka itu justru malah mendapat jatah dari zakat ini. Nah, kok malah orang mau masuk Islam malah dibisniskan, ini salah sebenarnya. Loh, kan seperti itu kan. Nah, itulah ada aja oknum-oknum itu yang merusak citra agama, itu ya ada aja gitu.
Itu mu'allaf ya. Wa fir riqabi wa fi fakir riqabi ay al mukatabina, dan dalam membebaskan budak-budak mukatab, budak yang terikat dengan perjanjian sama tuannya. Umpamanya si A ini mau dimerdekakan, udah kamu nggak apa-apa, saya merdekakan dari budak saya, tapi kamu harus bayar tebusan sekian. Ngerti nggak maksudnya? Umpamanya harga budak itu kan mahal. Orang budak sama sapi itu kan, kalau sapi itu kan hanya bisa disuruh narik pedati, ya enggak? Disuruh, kalau dulu yang bajak sawah, mentok-mentoknya dipotong, sapinya dimakan dagingnya. Lah kalau manusia ini kan di atas sapi, walaupun budak, dia bisa diajak ngomong, bisa diajak komunikasi, disuruh-suruh yang enggak ada bayar lah, namanya budak. Itu bisa dipahami nih. Ini budak dalam bahasa abdun itu loh, atau amat, bukan budak bahasa Sunda. Budak letik iya mah. Budak anak itu mah. Budak eta, budak nu ngantuk. Siap mah ngantuk bae. Lah eta mah budak jalmi. Iya mah budak perbudakan hamba saya itu loh. Jelas kan? Nah, kamu bebas, saya bebaskan. Kamu harus bayar ke saya umpamanya 50 juta apa 25 juta. Kan duit itu berat. Dia kerja di luar, dikumpul-kumpulin, asal ada duit setor. Asal ada duit setor kan gitu. Nah, budak yang seperti itu andaikan ada pendistribusian zakat, maka berhak untuk menerima zakat, untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Cuman sekarang perbudakan itu semenjak Raja Faisal itu udah dibebaskan. Loh gitu loh. Jadi udah nggak ada lagi zaman perbudakan. Maksudnya budak secara fisik, tapi ternyata kan perbudakan itu tetap ada. Mental perbudakan kan tetap ada kan. Anak-anak kecil, ya nggak, direkrut sama seseorang, nanti dicemong-cemongin, ya nggak, dibawain kecerekan, ya nggak, disuruh nyanyi Jelambu Merah, hidup sebatang kara, trek-trek. Lah ayah bunda trek-trek, hidupnya menderita. Ya, perbudakan juga. Kalian lihat gak tiap hari? Nanti mungkin sebentar lagi ada musik, ondel-ondel. Ya enggak? Itu anak-anak kecil yang sebenarnya dia masih belajar, bermain. Jangan kalian pikir itu eksploitasi anak sebenarnya. Perbudakan itu. Gitu loh. Anak-anak seperti itu direkrut. Loh yang untung kan bukan anak itu, mah kan dia seneng aja. Nih umpamanya Aldo sama Andre sama Aska, ya enggak? Lah bocah kecil-kecil macam kalian dibawain kecerekan, udah sono lu ngamen. Mau apa enggak? Alah jangan ngomong enggak lu. Nalurinya pasti mau aja. Lah yang untung kan bosnya. Itulah bentuk perbudakan namanya. Tuh gitu loh. Budak secara fisik memang sudah enggak ada, tapi mentalitas perbudakan itu selalu ada. Begitu loh. Nah giliran disuruh main ondel-ondel pada seneng, semangat, paling dikasih upah 5.000, gedean 15.000. Loh iya kan? Lah kalian di sini disuruh deres itu, suruh ngapalin, suruh belajar, dikasih makan, dikasih bayar sekolah. Kalau emang ada duit ibaratnya lebih ya dikasih uang jajan. Disuruh belajar aja susah. Dolim lu, Ki, Rizki. Ngerti? Apaan? Disuruh bangun aja, wah. Apalagi Tio, udah di sini masih tidur sambil, waduh. Lah iya kan? Masih mendingan Tio daripada Yasin, daripada Eger sama siapa? Aldodol. Lah iya Kak. Lah iya, Masya Allah, coba itu. Ini perbudakan yang nyata sebenarnya. Maka eksploitasi anak itu banyak sekali. Nah kalian ya ibaratnya menasarupkan waktu yang ada. Mainnya boleh main, namanya anak-anak main. Tapi kalau main bola ya Kak, dari pagi sampai sore.
Gembor nggak kira-kira? Lah buktinya kemarin Andre kemarin ikut ya. Andre siapa? Aldo, siapa lagi Aska, Ramli, mancing segitu aja. Ini sama dia. Ya, pada pulang ngantuk mulu. Padahal cuma mancing doang. Lah ya kan? Lah coba kalau keren lah. Kemarin kan cakep ya. Tanahnya luas, cuman sayang kan karena kondisi masa pandemi aja empangnya jadi nggak diisi semua. Kalau diisi semua mah, mantep banget itu sebenarnya. Di situ itu bentuk eksploitasi anak. Wal gharimina, yang berikutnya gharim. Ahlud daini harokatin. Lalu baca ahludin lagi. Kalau din agama ini dain, orang yang mempunyai hutang. Ini stadanu. Jika meminta utang, mencari utangan, siapa gharimin, siapa ahludain, li ghairi maksiatin, untuk selain maksiat. Au tabu, atau bertaubat, tabuan. Au tabu atau taubat siapa al gharimin atau ahludain tadi. Walaisa hali tidak ada lahum bagi ahludain apa wafaun, kesanggupan bayar, auli islahi dzatil baini, atau untuk mendamaikan orang yang mempunyai permusuhan, walau aghniyaa, sekalipun itu orang-orang kaya. Yang kedua adalah gharimin. Gharim itu orang yang utang. Orang yang utang. Memang kan sekarang ribet ya, orang utang semuanya pada ngutang, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah ya. Ya tapi secara ini dibenarkan, utangnya tidak untuk tujuan maksiat umpamanya. Ya maksiat kan kalian tahu lah. Umpamanya, ayo dikumpulin. Ini hari ulang tahunnya siapa? Utang sampai 100 juta buat pesta-pesta, buat beli miras. Umpamanya buat nanggap jaipongan atau jahe merah atau apalah umpamanya. Ya terserah mau jaipong, mau jahe merah, jahe biasa atau jahe-jahe yang lain ya. Atau apa umpamanya. 40 hari 40 malam. Nah, kan geblek umpamanya. Maksiat apa bukan? Nah, utangnya kok untuk itu nggak boleh. Tapi kalau utang bangun pesantren atau bangun untuk membiayain kalian, loh kalau duit saya habis, kalian memang nurut, ya kan? Kemudian harus ada bayaran sekolah, duit saya habis, saya ngutang. Sebelum saya ngutang kan saya jual dulu apa yang ada. Ada ayam jual, ayam tetangga. Ya umpamanya ada kambing siapa kek jual. Umpamanya saya aset yang saya miliki udah habis. Sementara kebutuhan kalian masih belum tercukupi. Kan otomatis saya ngutang. Kita bangun. Ini bangun pesantren ini kan dasarnya emang ngutang sama Cina. Lah iya kan, sama engkok 57 itu. Umpamanya kok dapat uang zakat. Nah, dan ada pendistribusian zakat itu dibenarkan, gharib. Ya kan pesantren ini bukan untuk saya. Saya mati juga nggak akan diwarisi oleh anak saya. Karena ini adalah wakaf. Siapapun yang bertanggung jawab boleh mengelola. Nah ini supaya membangun pemahaman kalian. Nanti begitu kalian lulus dari sini dan lain sebagainya. Ya seperti itu namanya gharimin. Orang-orang yang punya utang itu penafsirannya adalah ahlud dain. Dia berhutang untuk tujuan bukan maksiat, kan gitu. Umpamanya pendidikan anak dan lain sebagainya boleh juga. Wa fi sabilillah, dan di dalam sabilillah, maksudnya sabilillah ay al-qaimina bil jihadi mimman la fai'alahum walau aghniya'a. Tegasnya orang-orang yang melakukan bil jihadi, dengan jihad ini makna jihad fisabilillah yang sebenarnya.
Cuma kan dulu udah nggak ada kan, gitu. Wala fai'ah, mimman nyatanya dari orang, la fai'ah yang tidak ada fa'. Fa' itu ya sama harta gaji lah gampangannya. Lahum bagi al-qaimina bil jihad walau aghniya'a ay walau kanal qaimuna bil jihad itu aghniya'a. Sekalipun itu orang-orang kaya. Nah, cuman kalau di dalam apa namanya? Di dalam syarahnya ya sabilillah di apa namanya? Ditafsiri al-qaimina bil jihad ayasta dalam tafsir Sawi ya. Wa yastari minha alatahu min silahin wa dar'in wa farosin wa madhabin untuk membeli alat itu kan berarti pedang kalau zaman dulu, kalau sekarang ya pistol kalau memang jihad beneran. Lah kalau sekarang yang kemarin 20 berarti kan ini supaya kalian kalau nanti udah usaha jangan main amal sembarangan. 20.000 lebih kota amal di warteg, di warung-warung makan, di Alfamart, Indomaret itu kan malah diselidiki sama polisi untuk membayar biaya teroris kan. Nah ini salah kaprah nih. Kalau ini konteksnya masih memang zaman perang lah, di Indonesia kok zaman perang apa? Kan begitu. Nah itu yang salah kaprah. Termasuk wadar'in baju besi maksudnya perisai. Ya kalau sekarang ya anti peluru. Termasuk kuda, kendaraan, tank segala macem. Tutup kalau nguap lah, ntar saya dicaplok gimana? Kalau nguap ditutup gitu ya. Wa madhabu Malik. Nah ini yang keren. Perhatikan. Kalian kalau mau nulis wa madhabu Malikin dan madhabnya Imam Malik, kalian nggak ada di situ. Ini dalam tafsir Sawi. Anna talabatal ilmi al munhamikina fihi lahumul akhdhu minaz zakati walau agniya'a. Santri-santri ini mempunyai kontribusi menurut Imam Malik nih. Madhabnya Imam Malik. Anna talabatal ilmi, sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu yang serius dalam belajarnya, munhamikin, serius. Gak main-main kayak Rahmat. Lo ngerti? Belajarnya serius. Nih siapa? Lalu jangan dibangunin ngantuk mulu nah. Makan mulu kali itu ya. Aduh, Mila aja melek yang gendut. Si Pak mana si Pak? Oke, ini gak ngaji loh. Nah, itu boleh diambilkan dari uang zakat. Makanya kadang-kadang di Indonesia lucu. Kalian ini jawab kompak. Kalian di sini ada yang saya mintain bayaran apa enggak? Benar. Artinya kalian ini termasuk bagian menurut Imam Malik dapat ini apa enggak? Tapi kalau sebenarnya enggak usah minta bantuan, harusnya ada kesadaran dari Badan Amil Zakat Nasional atau siapa, itu harus sebenarnya ada kesadaran seperti itu. Cuma udah tenang aja, selagi saya nyaluk hasil mah aman. Ngerti maksudnya? Saya mah selagi mampu ngapain minta bantuan sama orang. Nah, kan gitu. Ya kalau emang udah nggak mampu, apa boleh baut? Baut ngantuk lagi. Melek. Ngerti? Baru jam berapa? Ini hari apa nih? Bahasa Inggris ya? Oh enggak, ya enggak, ngapain ngaji sampai jam 7. Enggak. Latihan apa? Muhadharah. Latihan mulu, menang-menang kagak lu ah. Ya. Kong, ntar lu nyanyi. Ayahanana, yahanana ya. Bisa enggak? Yahanana ya enggak apa-apa. Nah ini. Itu apa namanya? Pemaknaan daripada sabilillah. Ini udah salah kaprah. Yaitu kasus kemarin kota amal, 20.000 kota amal. Ya fisabilillah itu ya. Kalau mazhab Syafi'i memang tegas. Tapi kalau mazhab Imam Malik, nah itu bisa dikontribusikan. Mahasiswa, ini kan banyak nih. Ya, apalagi kalau anak-anak yang kemarin rencana kita anak-anak Kupang itu kan. Lah kalau model-model kayak kalian mah seribet-ribetnya kalian mah. Lah kalau orang-orang timur itu memang betul-betul membutuhkan. Nah kan gitu. Nah, ini kan tinggal berapa nih? Nur, Umi, Santi ya tinggal. Nah, kalau yang lain kan udah pada nikah kemarin.
Iya kan? Nah ini diutamakan anak-anak itu. Nah kalian pun nanti setelah lulus dari sini ya harus berupaya. Maka kalian harus juga banyak belajar juga dari apa yang saya perbuat. Banyak khidmat ke masyarakat, banyak ngawula kita ke masyarakat tanpa hitung-hitungan. Jelas maksudnya? Itu kalau pengen kunci atau rumus hidup barokah. Kalau kita hanya hitung-hitungan mulu, kalau saya melakukan ini dapatnya apa? Waduh, Allah memberikan karunia nikmat kepada kita itu tiada batas. Begitu. Oke. Wabni sabil dan ibnu sabil, anaknya jalan, mana saya kan begitu. Anaknya jalan maksudnya ibnu sabil, orang yang ada dalam perjalanan itu ibnu sabil. Itu namanya mulabasah, orang yang dalam yaitu musafir. Nah, ada juga yang mengartikan ibnu sabil yaitu ya thalabatul ilmi. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, memang anak asalnya kan musafir. Ibnu sabil itu kan musafir itu kan orang yang memang sedang dalam perjalanan kehabisan ongkos, gitu loh. Al-munqati yang kehabisan, yang terputus, maksudnya putus biayanya, fi safarihi dalam perjalannya ibnu sabil. Nah, apa innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil, semuanya itu faridatan minallah. Faridatan karena sebagai kefarduan faridah. Nasbun bermula lafaz faridatan itu nasbun dibaca nasab, bi fi'lihi dengan fi'ilnya faridah, al muqaddarati yang dikira-kirakan. Kalau ditakdirkan faradallahu faridatan, Allah menfardukan faridatan dengan betul-betul dengan satu kefarduan gitu loh. Minallahi dari Allah. Wallahu dan bermula Allah, alimun itu zat yang maha mengetahui. Nah, ini keren. Apa namanya? Akhir daripada apa ayat sedekah ditutup oleh Allah dengan alimun. Wallahu alimun. Allah maha mengetahui bi khalqi dengan makhluknya. Siapa-siapa aja yang layak dan patut diberikan zakat. Hakimun itu zat yang maha bijaksana. Fison ini dalam penciptaannya Allah. Falaya juzu maka tidak boleh apa sorfuha menyerahkan atau mendistribusikan zakat li ghairi wujubi istighraqi afrodihi kepada selain hak wajib menghabiskan individu yang menerima zakat. Lakin la yajibu, tetapi tidak wajib. Jadi maksudnya gini loh. Wallahu alimun hakim, kaitannya zakat, Allah maha alim, maha mengetahui siapa-siapa yang berhak menerima zakat, maha bijaksana dalam ciptaannya. Dalam arti maha bijaksana, kan adil merata. Yang menerima zakat tadi kan semuanya ada berapa? 8. Kan gitu kan, asnaf. Cuman yang satu kan jelas-jelas sudah nggak ada sekarang. Siapa yang nggak ada? Perbudakan. Kan gitu. Kan berarti tinggal tuh 7. Nah 7 ini masing-masing harus umpamanya kelompok fakir kebagian minimal 3 orang. Ngantuk ya kan? Miskin minimal 3 orang. Kan gitu. Amil, yaitu kebagian rata semua, termasuk mu'allaf, gharim, jangan dihabiskan untuk kelompoknya fakir semua atau miskin semua, sementara gharim nggak kebagian. Itu maksudnya hakimun, begitu loh. Nah itu urusannya siapa namanya amil. Maka amil berat, bukan amil itu hanya
mencatat ini, apalagi amil egois. Yang saya kasih adalah orang-orang yang sealiran dengan saya. Maksudnya sealiran. Kan sekarang badan amil zakat juga kadang-kadang dikuasai oleh ormas-ormas tertentu, kelompok-kelompok tertentu kan. Nah, kalau model kayak kita yang suka tahlil, yang ngaji kitab kuning, yang baca Ya Rabbi bil Mustafa, itu kadang-kadang dicontreng, nggak usah dikasih. Mengapa? Ahli bid'ah. Ngerti maksudnya? Ada kelompok-kelompok mereka. Itu kalau kelompok mereka, wah ketahuan, wah ciri-cirinya, wah itu baru diutamakan. Itu nggak fair namanya. Itu menyalahi aturan hakimun. Walakin la yajibu, dan tetapinya tidaklah wajib ala sohibil mali, atas orang yang mempunyai harta, maksudnya orang yang berzakat, idza qasama, apabila membagi siapa sohibul mal li usrihi, karena sulitnya sohibul mal, bal yakfi, tetapinya cukup apa i'ta'u thalathatin, memberikan 3 orang, min kulli sinfin, dari setiap kelompok golongan yang berhak menerima zakat. Wala yakfi, dan tidaklah cukup apa dunaha, yang kurang dari 3 orang. Kama, sebagaimana keterangan afadat, yang memberi faidahu pada ma, apa sighatul jam'i, bentuk jamak. Tadi kan dalam ayat innamas shadaqah itu kan pertama lil fuqara'i, jamak apa bukan? Wal masakini, jamak apa bukan? Wal amilina, jamak apa bukan? Semuanya jamak. Artinya jamak itu kan di atas 3, di atas 2, 3 ke atas itu kan jamak. Maka orang kaya sekalipun itu memberikan setiap bagian tadi tidak kurang dari 3 orang. Itu nggak boleh ditawar lagi. Lah itu pemahamannya apa? Nah di sini Quran sebagai patokan daripada penetapan hukum, istimbatul hukmi, ya, itu adalah bentuk semua orang-orang yang menerima zakat itu jamak. Maka setiap sinfun, setiap kelompok, setiap asnaf itu minimal kebagian 3 orang, kecuali yang satu kelompok tadi mukatab, itu nggak ada budak gitu loh. Terusnya apa itu? Saya gak hapus apa? Cepetan. Wabayanat itu. Wabayanat, saya gak hapus soalnya. Wabayanat, dan menjelaskan. Apa as-sunnatu, sunnah Nabi, maksudnya hadis. Anna syartul mu'ti, pada sesungguhnya syaratnya orang yang memberi, muzaki maksudnya, minha, dari sodakot atau zakawat tadi, al-islamu, itu Islam. Anna, ya, wa alla yakuna, syartul mu'to, ya, orang yang diberikan, bukan mu'ti. Anna syartul mu'to, pada sesungguhnya syarat yang diberi, minha, dari zakat, al-islamu, itu Islam. Jadi yang berhak menerima zakat itu Islam, itu dijelaskan dari hadis. Wa alla yakuna, dan bahwasanya tidak ada siapa al-mu'ta Hashimiyan, itu keturunan Bani Hashim, wala Muttalibiyan, dan tidak Banu Muttalib, ya. Nah syaratnya, maka ini orang yang masih keturunannya Bani Hashim, Bani Muttalib, itu nggak boleh, gitu loh. Umpamanya kalian ada habaib itu kan dzurriyyahnya Nabi, ya, kalau dia dari itu nggak boleh dikasih uang zakat. Itu jelas, bisa dipahami nih. Nah kalau untuk para habaib, para sepuh, itu adalah hadiah pemberiannya. Karena ini terjadi pada zaman Nabi. Saya lupa itu Sayyidina Hasan apa Sayyidina Husain, itu memakan kurma. Ya namanya anak-anak kan belum ngerti kan. Ada zakatnya orang Arab itu kan kurma, dimakan. Begitu dimakan itu langsung diambil dari mulutnya oleh Nabi, dikeluarin. Bahwasanya hadhihi la yaliku li Muhammadin wala li ali Muhammadin.
Zakat ini tidak patut, tidak layak untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarganya Nabi Muhammad. Nah, itu patokannya hadisnya seperti itu. Nah, itu ada keterangannya yang tadi saya jelaskan dan bahasanya simpel. Bahasa Indonesia, fikih Islam, pengarangan Profesor Dr. Sulaiman Rosid, nggak apa-apa sebagai pembanding. Jadi pentingnya di situ. Maka para habaib yang nggak boleh emang dikasih. Nah, kalau untuk memberikan para habaib yang masih dzurriyyah keturunannya Bani Hasyim, Bani Muthalib, itu bukan zakat tapi hadiah. Hadiah kan malah lebih banyak daripada zakat ya. Zakat paling berapa? Nah, kalau hadiahnya Fortuner, seneng apa enggak? Seneng apa? No, bukan Fortuner, Forgiler. Ya, lah baru bangun dia. Udah titik itu ya. Udah besok deh. Wa minhum alladzina yu'dzunan nabi. Ya besok mungkin enggak fikih enggak tafsir lah ya. Gantian fikih kan dibaca-baca nih gitu. Kalau enggak asar, kalau emang ini udah kita mulai enggak apa-apa. Akan udah enggak ada ini. Jatuh bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.